Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan perkembangan kasus ini, kita akan berbincang langsung dengan Akhyar Salmi, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Pak Akhyar. Salam sehat, Pak Akhyar. Pagi Eva. Baik, Baik, selamat pagi. baik Pak Akhyar, kita sudah simak ya untuk sidang perdana 5 dakwaan untuk 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah dibacakan. Apakah menurut Anda, Pak Akhyar, dakwaan JPU sudah cermat dan tepat? Iya, kalau menurut saya sudah. Dakwaan jaksa penuntut umum itu sudah memenuhi apa yang dikehendaki oleh pasal 143 ayat 2B KUHP kita. Dia menceritakan tentang tindak pidana apa yang terjadi, di mana itu dilakukan, dan kapan itu dilakukan. Nah, ini sudah ada. Itulah yang dikatakan mengenai masalah yang pasal 143 ayat 2B itu adalah syarat material dari suatu dakwaan. Nah, dakwaan itu ada 2 syarat, satu syarat formil dan syarat material. Syarat formil itu diatur dalam pasal 143 ayat 2A. Nah, itu adalah mengenai masalah identitas terdakwa, tersangka. Nah, yang dakwaan ini, yang materialnya itu ada yang di B tadi, saya katakan isinya adalah tindak pidana apa yang terjadi, di mana, dan kapan. Nah, itu sudah ada. Itu berkorelasi nanti dengan pasal berapa yang akan didakwakan kepada yang bersangkutan. Perbuatan itu kira-kira dia memenuhi pasal berapa. Nah, uraian ini tadi mengenai masalah tindak pidana itu mengenai masalah katakanlah semacam kronologis singkat dari di situ tapi padat menjelaskan apa sih itu, menjelaskan gambar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Itu sebenarnya cerminan bahwa peristiwa fakta ini nanti akan berkorelasi dengan pasal berapa. Nah, kita tahu terhadap Pak Sambo dakwaan primernya itu adalah 340. Nah, itu ada menurut hemat saya sudah memadai, itu sudah bagus malahan yang diungkap oleh JPU. Tinggal bagaimana JPU nanti membuktikannya. Nah, itu tahap pembuktian nanti. Ini kan gambaran umum, itulah arah. Katakan kalau kita lihat pedoman gitu ya. Dakwaan ini adalah pedoman menjadi landasan untuk nanti pemeriksaan dalam sidang. Dia nggak akan bisa lepas dari situ. Baik, baik, Pak Akhyar. Tapi Anda katakan tadi bahwa inilah nanti dari jaksa penuntut umum yang akan membuktikan pada sidang pembuktian. Bukti-bukti kuat apa saja, unsur apa saja yang perlu dihadirkan pada saat sidang pembuktian nanti bahwa hal ini mengacu pada pasal 340 tadi. Ya, 340 kalau kita bicara pasal dari unsur dari pasal itu dia terdiri dari subjek dari tindak pidana dan kemudian dari tindak pidana yang dilarang. Jadi suatu pasal dalam undang-undang tindak pidana terdiri dari 3 komponen, Abdi sama Eva ya. Yang pertama dia itu mengenai masalah subjek, pelaku. Yang kedua itu ada di dalam pasal itu perbuatan apa yang dilarang. Tindak pidana ini adalah segala perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap orang yang melanggarnya. Kira-kira itu. Nah, yang ketiga adalah hukumannya apa. 3 part itulah, 3 bahagian itulah setiap undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana, itu dia. Karena tindak pidana ini melarang perbuatan yang nggak boleh dilakukan. Kalau dilanggar dia akan dipidana. Nah, unsurnya itu ada, kalau kita lari di situ kan setiap orang. Bicara setiap orang ini siapa saja ini. Enggak akan dilihat mungkin dia kaya atau miskin. Itu enggak lihat dia dari mana. Jadi siapa saja. Itu satu. Yang kedua, itu ada dengan sengaja. Dengan sengaja itu dia mengetahui memang niat banget dia melakukan. Willen and wettennya itu ada kalau bahasa Belandanya. Dia ingin melakukan sesuatu, dia tahu akibat dari perbuatan, dia ingin akibat itu terjadi. Itu yang dilakukan sengaja. Kesengajaan ini macam-macam bentuknya. Ada sebagai kesetujuan, ada sebagai kepastian, ada sebagai kemungkinan. Nanti itu mungkin akan dikupas itu lebih lanjut nanti di dalam pembuktian tentunya.
Begitu juga sebaliknya oleh pihak penasihat hukum itu mengatakan tidak akan terbukti. Nah, unsur berikutnya direncanakan terlebih dahulu. Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena melakukan pembunuhan dengan rencana dengan hukuman mati, seumur hidup, atau maksimum 20 tahun. Nah, itu tadi dengan direncanakan ini, apa sih yang direncanakan itu? Perencanaan itu paling tidak indikasi utamanya adalah ada jarak waktu tuh, ada tempo antara pelaksanaan perbuatan dengan keinginan dia. Niatnya itu ada. Pak Ahyar, tapi kalau kita lihat dari proses sidang kemarin, Verdi Sambo ini seolah-olah ingin terlepas dari jeratan hukuman mati dari pasal 340 itu. Kemudian ada keterangan yang berubah-ubah, awalnya dia bilang dia tidak memerintahkan Eliezer untuk menembak, justru hanya menghajar. Ini akan seperti apa? Bukti kuat apa yang bisa dihadirkan oleh jaksa untuk membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Ya, tentu mengenai tadi yang saya katakan jaraknya ada enggak? Ada enggak persiapannya sebelum itu? Apa sih yang dipersiapkan di situ? Saya enggak mau terlalu jauh masuk ke dalam materi yang mana saja, kisi-kisinya aja. Ada enggak persiapannya? Dengan memang dia ini kelihatan ini dia udah menginginkan untuk membunuh seseorang. Nah, berbeda dengan 338 itu dia seketika dia. Misalnya ada seseorang ngeribut, dia bawa intan, ada dia nggak suka, langsung dia tusuk orang, mati orang itu. Nah, itu nggak ada rencananya. Baik. Nggak ada rencana untuk memusnahkan. Memang dia dilarang mungkin karena membawa senjata tajam. Itu lain lagi tuh. Itu kan dilarang oleh Undang-Undang Darurat kita 51 kalau nggak salah, tahun 50 itu. Ya. Verdi Sambo sebelumnya mengatakan dalam keterangan bahwa dirinya merasa keluarganya dilecehkan, keluarganya dia merasa terhina sehingga adanya motif pembunuhan ini karena awalnya ada dugaan pelecehan seksual. Apakah itu termasuk dalam perencanaan? Karena ada dendam. Ya, itu saya kira akan dimanfaatkan oleh pihak jaksa tadi nanti. Saya dilecehkan, karena kelecehkan kemungkinan ada orang meninggal. Kan ada jarak itu antara dilecehkan gitu kan, kapan dilecehkan, kapan pelaksanaan terjadinya meninggalnya Yosua. Ini kan ada waktu di situ. Jadi janganlah saya terlalu dalam membahasnya di situ tuh. Baik. Kalau itu kita bagaimana bahas nanti elaborasi dari jaksa. Baik, kita bahas berikutnya untuk sidang dakwaan Richard Eliezer ya. Pak Ahyar, JPU menyebut tidak ada keinginan Eliezer untuk menolak perintah Verdi Sambo. Tetapi Eliezer sampaikan sebagai anggota tidak mampu menolak perintah jenderal. Nah, bagaimana JPU ini bisa mengkorelasikan antara dakwaan 340 pasal pembunuhan berencana dengan dugaan ancaman relasi kuasa jenderal kepada anggota? Ada begini Eva, di dalam hukum pidana nggak selalu orang yang memenuhi unsur pasal itu pasti akan dihukum di pidana. Karena ada juga dasar-dasar penghapus pidana di situ. Nah, dasar-dasar penghapus pidana ini ada yang di dalam undang-undang, ada dalam KUHP, ada di undang-undang di luar KUHP, bisa juga di luar undang-undang dasar penghapus itu. Di dalam KUHP kita bisa juga itu diatur ada 5 pasal. Pasal 44 itu gangguan kejiwaan, 48 itu karena keadaan terpaksa, overmah. Kemudian pasal 49 itu bela diri, not will. Pasal 50 itu perintah undang-undang, 51 adalah perintah jabatan. Kalau ada salah satu di antara yang 5 itu nanti, walaupun dia melakukan pembunuhan faktanya gitu, perbuatannya melakukan aktus reusnya di situ, dia bisa tidak dipidana. Dia lepas dari tuntutan. Nah, ini begini, nanti ujung dari semua perkara ini akan ada 3 bentuk, 3 jenis putusan dari pengadilan kita. Yang pertama, orang akan dibebaskan dari pidana, dari dakwaan itu, dan hukuman, apabila dia tidak memenuhi salah satu unsur pasal. Itu. Yang kedua, misalnya nggak ada perencanaan, nggak ada nyawanya yang hilang, bukan dia terlibat. Nah, yang kedua ada dia ini yang dikenal dengan free spa. Ada juga kiranya dia dilepaskan dari segala tuntutan hukuman. Dia terbukti memenuhi unsur, tapi ada dasar penghapus pidana, pemaaf dari dia. Nah, ini yang dikenal dengan onslaught van alle rechtvervolging.
Itu diatur dalam pasal 100. Kalau yang bebas tadi 191 ayat 1, yang onslah tadi 191 ayat 2, Tapi, yang Pak ketiga Ahyar, kalau adalah kita orang lihat- dipidana. Dia Baik, memenuhi Pak unsur Ahyar. tidak ada dasar pemaaf, dia dipidana. Ya. Baik, Pak Ahyar, tapi kalau kita lihat dari pengakuannya Eliezer bahwa dirinya kan dalam situasi yang tertekan, dia tidak bisa membantah perintah dari atasannya. Ya, Apakah ini bisa inilah meringankan? Ya, bagaimana, Abdi? Apakah itu bisa meringankan hukumannya Eliezer nanti karena patuh terhadap atasan? Bahkan bukan hanya meringan kalau memang benar ini dia terpaksa. Ini saya menggarisbawahi kata terpaksa ya. Kelihatannya pihak nggak tahu saya nanti oleh penasihat hukum yang di mana akan dipakai. Dia akan dipakai perintah atasan pasal 51K atau pasal 48 overmah terpaksa. Nah, dia ada di bawah tekanan misalnya seperti itu. Kalau orang berada di bawah tekanan, nggak bisa dia menghindar gitu, akan dinilai oleh hakim nanti. Kalau memang iya, dia akan dilepaskan dari segala tuntutan hukuman. Baik. Walaupun dia melakukan penembakan. Baik. Jelang sidang obstruction of justice juga ada dugaan tersebut, Pak. Juga ada dugaan pengaruh kuasa dari Verdi Sambo. Apakah juga ini akan meringankan terdakwa yang nanti akan dibacakan dakwaannya hari ini dari unsur kepolisian atau mantan anggota polisi? Ya, itu tergantung. Mengenai masalah persoalan perintah dan tidak dari atasan ini harus kita lihat juga dia berkolaborasi nggak dengan kewenangan lingkup dari tugas atasan itu tadi. Itu larinya ke sana. Ada nggak diperintah dalam bidang ininya dia nggak? Karena kalau yang ini clear, dia nggak akan kena 59 ayat 1. Tapi kalau mungkin dia menduga itu adalah juga masuk dalam lingkupnya, dia akan tapi salah katakan begitu ya. Persepsi itu bisa juga dipakai pasal 59 ayat 2. Tetapi kalau pada umumnya itu bukan lingkup dari dia, menurut hemat saya sulit untuk diterapkan orang ini misalnya dilepaskan dari segala tuntutan berdasarkan pasal 59, begitu juga terhadap anggota-anggota bawahan dari Pak Verdi Sambo. Kecuali dia juga mengatakan dia ada upaya paksa, katakanlah demikian. Itu dulu dilihat tuh. Ini lingkup tugasnya Pak Sambo bukan. Baik. Nah, ini dia terpaksa atau bukan, itu akan dilihat. Kalau yang meringankan di situ, itu memang ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Nah, ini nanti akan dilihat apakah seorang anggota katakanlah berpangkat apa dia, patut nggak dia menduga bahwa itu harus cek and recheck lagi atau bagaimana. Ini kita lihatlah nanti. Ini tentu tugas dari para pihak ini. Karena berseberangan antara jaksa dengan penasihat hukum ini tadi. Mungkin penasihat hukum mengatakan ini meringankan, bahkan mungkin dia akan bebas atau lepas. Jaksa mengatakan tidak, itu enggak. Justru itu digunakan memberat. Jadi pemberat pidana oleh dia. Kenapa seorang mungkin anggota kepolisian melakukan hal yang sedemikian gitu, bisa dijadikan pemberat. Mungkin juga di satu sisi, oh ini bisa jadi peringan. Nah, dia menyangka ini memang benar, atau dia mungkin juga katakanlah kena hoax gitu, apa namanya, prank ya. Baik, ya kita nantikan Kita lihat bersama aja ya nanti persidangannya penasihat nanti hukum Pak tentu. Ahyar. Ya. Dan juga pembuktian apa-apa saja yang akan dihadirkan, fakta-fakta terbaru apa yang akan terungkap di persidangan, kita juga masih akan menantikan selanjutnya, terutama untuk sidang obstruction of justice yang akan dilakukan pada hari ini. Terima kasih Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, selamat pagi. Salam sehat Pak Ahyar.